Pemerintah menghadapi tantangan cukup besar dalam membangun dan memperkuat sektor kesehatan, terutama pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Tantangan demi tantangan terus terjadi. Masih ingat dalam ingatan kita ketika dunia dilanda pandemi COVID-19. Seluruh negara rasanya tidak siap, termasuk Indonesia. Meski demikian, Indonesia tetap mampu bertahan dalam situasi sulit itu dengan terus melakukan transformasi layanan kesehatan. Dalam satu dekade era pemerintahan Presiden Joko Widodo, transformasi di bidang layanan kesehatan berkembang cukup pesat, khususnya saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Pemerintah terus belajar dan juga berbenah dalam sistem kesehatan nasional. Saya itu ngecek benar enggak, karena anggaran gede yang dilontorkan oleh pemerintah itu betul-betul diterima oleh masyarakat. Bayangkan kalau kita sakit, jantung tidak ada ini, bayarnya bisa puluhan ratusan juta. Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Kemudahan akses ini diberikan dalam program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Program KIS diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu untuk bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis. Lebih dari 277 juta jiwa penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN KIS. Ini artinya pemerintah menjamin perawatan kesehatan sampai sembuh bagi 98% penduduk Indonesia. Dengan kata lain, hampir mencapai 100%. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Tidak hanya melalui program KIS, pemerintah di era kepemimpinan Joko Widodo juga berupaya untuk memperkuat layanan kesehatan ketika menghadapi pandemi COVID-19. Di kala itu, Presiden Jokowi berupaya melakukan pendekatan dengan cara rem dan gas dalam menghadapi krisis. Ada 3 roda penting untuk mengoperasikan sistem kebijakan rem dan gas di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah stimulus ekonomi untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Yang kedua, perlindungan sosial untuk memastikan masyarakat tidak kelaparan. Dan yang ketiga, penanganan kesehatan untuk meminimalisir korban. Dan kebijakan rem dan gas ini diapresiasi oleh sejumlah pihak termasuk WHO. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan terobosan dalam transformasi digital di bidang layanan kesehatan. Masih ingatkah Anda dengan aplikasi Peduli Lindungi? Dan setelah pandemi, pemerintah kembali membuat aplikasi Satu Sehat untuk mengintegrasikan seluruh layanan kesehatan dalam satu platform. Layanan kesehatan ini tak hanya diakses untuk kota-kota besar saja, tapi pemerintah terus memastikan agar layanan kesehatan ini juga dapat diakses di seluruh pelosok Indonesia. Dari Jakarta, Francisca Rati dan juru kamera Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan.